Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Garden City Lovers, kita kembali dengan podcast dari KBRI Kairo Garden City. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sangat istimewa dan paling ditunggu-tunggu oleh para pemirsa sekalian, karena ini adalah contoh dari seorang mahasiswa yang berubah menjadi pengusaha yang tajir. Mari kita sapa Pak Nanang Sopinal Johan. Terima kasih, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Pak Nanang Ahlan bik. di Garden City Podcast. Terima kasih. Kita kali ini terima kasih tentunya atas kedatangan Pak Nanang di sini. Sama-sama. Kita ingin belajar banyak Pak Nanang mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan perdagangan, ekonomi dan lain-lain di Mesir ini. Ya. Mungkin sebelum ke sana teman-teman Garden City Lovers, kita ingin tahu dulu, kita kenalan dulu ya dengan boleh. Pak Nanang, karena kalau nggak kenal maka kita nggak sayang, betul nggak? Silakan Pak Nanang, monggo. Ya, nama saya Nanang Sopinal Johan, asal dari Cepu. Saya dulu alumni Al-Azhar, tamat tahun 94, ambil Fakultas Usuluddin. Wah, luar biasa. Subahnya dakwah. Oh, subah dakwah. Jadi sekarang dakwahnya tentang produk Indonesia. Ya, begitu. Setelah tahun 94 saya tamat, mungkin mulai saya mencari peluang-peluang usaha itu di Mesir ini. Waktu itu memang belum ada izin impor resmi untuk produk-produk asing. Jadi Mesir masih tertutup. Tahun berapa kira-kira Pak? Tahun 94, 95. Setelah Bapak tamat kuliah Ya, tentunya kan? tamat. 99 baru diresmikan untuk dibuka secara resmi. Oke. Jadi ya karena produk asing itu sangat diminati di Mesir itu, maka kita datangkan dari berbagai macam cara. Gitu. Ya, terutama untuk produk Indonesia kita dapatnya dari Arab Saudi yang terdekat. Ketika kita umroh, ketika haji, kita bawa barang produk Indonesia dan kita pasarkan di Mesir. Baik. Pak Nanang, saya ingin tahu alasan Pak Nanang ini ya, dari seorang mahasiswa menjadi seorang pedagang yang tajir nih ya. Kalau bahasa Arab tajir itu udah pedagang ya, Garden City Lovers. Jadi alasannya kenapa Pak Nanang tertarik menjadi pengusaha sih? Ya, tadinya saya memang agak malu untuk usaha gitu ya. Pertama Pemalu memang Pak ya? pemalu. Pertama saya umroh, pulang dari haji gitu disuruh bawa Indomie oleh bibi saya. Kemudian kebetulan bibi saya itu istri bibi saya itu istrinya Pak Maftu Ihsan. Pak Maftu Ihsan itu atase haji waktu itu. Maka suruh bawa 1 karton Indomie, ceritanya begitu. Terus saya bawalah karton Indomie ke Mesir. Sangat malu untuk menjual karena namanya mahasiswa kok berjualan waktu itu. Dan miliunya belum kayak sekarang. Nah, sekarang sudah luar biasa, mahasiswa itu sudah berbisnis berbagai macam usaha yang ada di Kairo ini sudah sangat-sangat luar biasa. Dari situ karena harga jual Indomie waktu itu 80 pon 1 karton, saya jual ke orang Filipina. Ceritanya berapa begitu. Tuh dijualnya? 80 pon. 80 pon itu dolar 3,5 pon waktu itu. Jadi di situ sangat wah, ini bisnis gitu. Nah, disitulah timbullah saya akhirnya berikutnya saya datangkan dari Jeddah. Produk-produk Indonesia. Baik. Gitu. Jadi bermula dari mie instan. Ya, terinspirasi itu. Menjual ke teman warga Filipina, kemudian dapat untung, jadi kepikiran untuk bawa sendiri gitu ya? Bawa sendiri dengan skup yang besar. Sampai saya bawa pakai kapal pulang dari umroh itu 2 ton. Baik. Termasuk beras ketan, kacang hijau, Indomie dan sebagainya. Baik, Pak Nanang, kalau sekarang Pak Nanang kan sudah jadi pengusaha besar nih. Jadi produk-produk apa saja yang dibawa dari Indonesia atau dijual dari Indonesia ke sini, diimpor ya istilahnya dari Indonesia ke sini, diekspor dari Indonesia ke sini? Yang saya tangani yaitu kayak pertama tepung roti. Tepung roti itu bahasa Inggrisnya breadcrumb.
Karena itu dari perusahaan Primera. Oke. Jadi kami berkolaborasi dengan Pak Miko sebagai owner dari Beras. perusahaan Primera. Terus sudah alhamdulillah masuk ke Mesir dengan berupaya sekeras tenaga menggeser produk Thailand, menggeser produk Cina, Wow, keren. dan masuk ke Bisa masuk tuh, Pak ya? Dusit Tani, Oh, ke restoran-restoran Oke. ikan, terus Hotel, ke restoran. apa namanya, ke Carrefour, Iya. kemana-mana sudah alhamdulillah sudah masuk dengan Selain itu apa lagi, Pak? selain itu ada mie telur Yijian, Telur. mie telur, mie kuning itu Siap. saya juga karena bersaing dengan produk Cina dan produk Thailand yang punya mie telur di sini, alhamdulillah mie telur kita juga sudah masuk. Terus tepung ketan Rose Brand, Ketan. tepung tapioka Rose Brand, Oke. bukan Rose Brand, Gunung Budi atau Gunung Agung. Kemudian tepung berasnya juga gitu. Itu dari Indonesia semua ya? Dari Indonesia semua. Terus yang terakhir ini saya impor boba. Boba. Boba ya. Boba. Alhamdulillah di sini lagi booming. Di mana-mana kafe-kafe itu punya boba semua. Dan yang diminati milik Indonesia. Oh ya. Ada orang Cina bawa tidak diterima. Kenapa? Sama orang Cina Kenapa sendiri. diminati yang dari Indonesia? Karena dari rasanya memang sudah bagus sekali. Oh, rasanya bagus. Bagus. Lebih pas. cocok di lidah Cocok sini di ya? lidah orang Mesir gitu. Oke. Nah, Pak Nanang, mungkin kita ingin tahu juga ya, apa namanya, terutama pemirsa Garden City Lovers ini ingin tahu juga orang-orang Mesir ini bagaimana sih, Pak? Mereka menanggapin atau merespon produk-produk Indonesia itu gitu ya. Hasrat atau minat mereka terhadap produk Indonesia seperti apa sih? Kalau boleh tahu kita ceritakan. Mereka sangat minat dengan produk Indonesia, sangat-sangat hebat, bagus sekali. Apalagi yang mempunyai beda itu adalah label halal. Oh, ada label Gitu, halal. Oke. ya itu kalau dari China biasanya tidak ada label halal. Jadi kecap dari China tidak ada label halal. Terus boba dari China juga tidak ada label halal. Tetapi dari Indonesia ada label halal. Sekarang umat masyarakat Mesir sudah mulai melek Itu alasan terhadap- pertamanya ya? Pertamanya itu. Oke. Kemudian dari Indonesia kualitasnya tinggi. Lebih bagus. Lebih bagus. Baik. Gitu kualitasnya. Ya. Jadi tepung tapioka yang saya impor juga dari Cina dan dari Thailand, dari Indonesia dalam membuat boba, dalam membuat cake, dalam membuat proses goreng, tempura flour itu lebih bagus. Oh, lebih bagus ya. Ya. Kualitasnya berarti lebih bagus Kualitasnya ya. lebih bagus, benar. Luar biasa ya. Gitu. Dan Terus itu apa lagi, Pak? ya seperti bumbu Kalau dari sisi bambu. harganya mungkin harganya? Kalau sisi harga memang Indonesia gimana ya, agak tinggi. Oh, agak tinggi. Agak tinggi daripada Thailand. Tapi tetap bisa bersaing kan Bisa ya? bersaing, di sini. tetap bisa bersaing. Jadi marginnya dikurangi saja supaya barang Baik. kita bisa masuk. Gitu. Memang itu kendala utamanya adalah di harga. Oke. Menarik para pemirsa sekalian, Garden City Lovers, beberapa hal mungkin nanti bagi mereka yang ingin terjun bisnis di Mesir ya, kita harus tahu bagaimana celah-celahnya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih Pak Nanang, saya ingin tahu juga kiat-kiat Pak Nanang gitu ya, tipsnya bagaimana sih biar bisa jadi pengusaha sukses nih di Mesir gitu loh. Kan sudah berapa lama Pak di Mesir jadi pengusaha? 20, dari apalagi sudah 97 lah, 20-an tahun lebih ya. Ya, Nah itu kira-kira ada nggak kiat-kiat mungkin bagi yang ingin belajar ya, ya. bagi ingin yang terjun jadi pengusaha, monggo Pak. Saya bisa sarankan kepada orang yang berminat untuk bisnis di Mesir, itu pertama harus mengenali secara benar partnernya atau bayarnya itu benar atau tidak. Jangan sedikit-sedikit termakan dengan omongan tawaran bagus, oh saya mau pala berapa ton, sekian ton, oke datangkan, tetapi tidak kenal dengan orang itu. Baik. Jadi harus dipelajari dulu orang-orangnya itu benar atau tidak, benar-benar dia pemain bisnis atau pengusaha beneran atau tidak. Tapi jangan sampai asal omongan terus kita telan secara mentah-mentah. Tahu persis itu ya harus siapa tahu ini persis, karena itu menyangkut dari keuangan.
Kedua, kita harus tahu regulasi negara tersebut. Regulasi negara Mesir ya, harus Negara tahu nih ya. Mesir. Jadi apa saja yang diperlukan, gitu, betul. dokumen-dokumennya. Apa aja kurang lebih secara umum aja, Pak? Secara umum ya seperti yang biasa kita ekspor kemana-mana. Oke. Tetapi kita kalau mau ekspor ke Mesir, yang utama sekali adalah harus mengikuti saran daripada forwarder Mesir. Oh, oke. Sehingga barang bisa keluar dan masuk ke Mesir. Mesir. Gitu. Siap. Karena setiap hari regulasi berubah. Gitu. Nah ini jadi harus diperhatikan juga nih regulasinya terkadang berubah cepat ya di Mesir. Jadi mohon bagi Garden City Lovers yang mau jadi pengusaha, mohon ini dicamkan. Iya. Berikutnya Pak. Berikutnya kalau untuk pemasarannya adalah harus benar-benar mengerti pasar yang kita jual. Mengerti itu pasar apa. Mesir ya. Ya begitu, harus tidak kepada satu orang pembeli, harus mempunyai banyak pembeli. Kalau ini gagal kita pindah ke orang ini gagal pindah ke sebelahnya lagi, dan begitu. Oke, berikutnya 4. Berikutnya ya yang Saya penting ada. harus gigih. Gigih. Nah, ini nih, Gigih. catat gigih. Benar-benar Harus gigih, tekun ya, ulet ya. Tekun, ulet, sabar menghadapi karakter yang berbeda. Oke. Jadi kita berbeda karakter orang Mesir, Arab, Afrika. Iya. Kita orang Indonesia. Jadi Karakter harus Mesir gimana sih Pak? Karakter Mesir kalau dalam karakter berbisnis? Mesir dalam berbisnis ya bisa dikatakan yang antara yang serius dan tidak kita mungkin tidak bisa ketahui. Tapi dengan pengalaman Bapak bisa tahu pengalaman gitu ya? Dan kita pendekatan teman, udah kenal, sudah baik. Oke. Nah, berarti bolehlah pendekatan informal itu perlu juga ya. Gitu. Dan yang saya sarankan lagi kalau untuk ekspor ke negara yang mungkin belum kita pernah ekspor, lebih bagusnya adalah kayak COD. Jadi barang itu dibayar di Indonesia. Oh gitu. Gitu. Dilunasi di Indonesia. Baru nanti pengirimannya serahkan kepada pembeli tersebut. Oh oke. Gitu. Sudah aman Pak ya? Lebih aman. Oh, karena nanti duluan, ada peraturan baru atau bagaimana tidak terkendala. Siap. Gitu, terima kasih Pak Nanang ya atas penjelasannya itu saya kira sangat menarik sekali ya kiat-kiatnya bagaimana berbisnis yang sukses di Mesir, terutama bagi Garden City Lovers yang ingin jadi pengusaha, pebisnis yang sukses, terutama mungkin mereka yang tertarik dengan Mesir, Timur Tengah, nanti kita bisa berguru kepada Pak Nanang. Saya akan selalu berbagi informasi dan saya siapa saja bertanya saya akan jawab. Pertanyaan terakhir nih Pak Nanang. Silakan. Saya ingin tahu mungkin ada kisah gitu ya, baik kisah sukses maupun kisah sedih. Ya. Mungkin bagaimana Pak Nanang ini bergulat di dunia bisnis di Mesir ini. Saya ingin tahu success story-nya sama sad story-nya gitu ya. Jika ada yang sukses mananya, jika ada yang mungkin yang sad story gitu ya, yang sedih, mungkin bisa cerita sedikit Pak. Ya, suksesnya alhamdulillah base saya sebenarnya adalah supplier hotel. Supplier hotel. Gitu. Jadi saya karena waktu tahun 99 belum dibuka untuk impor, maka saya beli kepada importir-importir Mesir. Tetapi karena sekarang sudah dibuka, maka saya join dengan importir Mesir, bisa jadi undername, bisa jadi bagaimana saya impor sendiri produk-produk Indonesia. Gitu. Nah, itu penjualan memang naik turun. Gitu. Ya kita tidak enaknya itu kalau menemu persaingan harga dengan produk lain, ya itu. Kalau ditipu, alhamdulillah saya belum pernah. Belum ditipu, wah luar biasa ini. Karena saya jualnya ke perusahaan-perusahaan. Berarti sukses terus dong Pak ya? Ya, alhamdulillah semua taufik gitu. Artinya saya jual ke hotel di bintang 5 di seluruh Mesir ini dan itu cenderung aman. Keuangannya, pembayarannya aman. Aman gitu. ya. Nah, itu makanya saya tadi sarankan kalau menjual ke Mesir lebih bagus ambil duit pembayarannya di Indonesia. Pengiriman dan sebagainya, pengurusan di Mesir serahkan kepada pembeli. Gitu. Terus ya susahnya kalau ada regulasi-regulasi baru yang menghambat impor kita atau peraturan baru itu ya agak tersendat
gitu. Dan itu bukan untuk saya saja, semuanya gitu. Oke. Mungkin ada satu momen Pak yang dimana Bapak, wah ini saya cocok nih, saya jadi pengusaha nih. Mungkin ada satu momen tertentu atau Bapak mengalir saja? Saya mengalir saja, Mengalir saja ya? ikut pepatah Cina. Di situ ada air, di situ ada Cina. Jadi saya mengalir saja. Ya gitu Pak. Luar biasa Pak Nanang atas pencerahannya. Garden City Lovers, para pemirsa sekalian, banyak hikmah yang kita ambil dari Pak Nanang ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, lesson learned mengenai bagaimana bisa menjadi pengusaha yang sukses ya, dari yang asalnya seorang mahasiswa ya. atau dalam bahasa Santri, mesinnya itu santri atau masisir ya, menjadi seorang pengusaha yang tajir gitu ya. Itu sekelumit kisah kita pada sore hari ini. Nanti di episode berikutnya kita akan lanjut kembali dengan tentunya dengan Garden City Lovers, dengan podcast yang terbaru dan terupdate mengenai bagaimana kita bisa melakukan diplomasi ekonomi dan promosi produk-produk Indonesia di Mesir dan di Timur Tengah. Terima kasih Pak Nanang atas kehadirannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.